Sorotan lainnya, Saudara, tim penyidik Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera. Ronald Tanur ditangkap di rumahnya dan tanpa perlawanan. Petugas kejaksaan menggeledah rumah Ronald Tanur kemudian membawanya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan beberapa mobil. Ronald Tanur tampak membawa sebuah tas saat dibawa ke mobil. Ronald Tanur dibawa ke Rutan Medaeng menggunakan mobil tahanan dengan dikawal ketat petugas kejaksaan. Gregorius Ronald Tanur ini berada di rumahnya. Teman-teman dipimpin oleh Pak Kejari Surabaya melaksanakan kegiatan eksekusi yang bersangkutan berada di dalam rumahnya di lantai 2. Dan majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kami yang kedua, yaitu mengenai pasal 359 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya boleh katakan kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang bersangkutan terbukti bersalah. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur banjir karangan bunga dari masyarakat usai berhasil menangkap Ronald Tanur serta mengungkap dugaan suap yang menyeret 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Karangan bunga yang dikirimkan oleh masyarakat ini bertuliskan ucapan terima kasih serta dukungan untuk kejaksaan dalam memberantas mafia peradilan. Tak banyak yang dibawa Gregorius Ronald Tanur saat ditangkap dari rumahnya di perumahan Victoria Regency Surabaya, Jawa Timur. Dia ditangkap tim penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Minggu siang kemarin. Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 5 tahun penjara sekaligus menganulir vonis bebas penganiayaan kekasih hingga meninggal dunia. Ronald Tanur langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Medaeng, Surabaya. Kejati Jawa Timur menyebut Ronald Tanur sempat ke Singapura usai divonis bebas. Menurut catatan dari Ditjen Imigrasi, pada saat setelah putus persidangan yang bersangkutan pernah sempat ke luar negeri, cuma kembali. Dia tidak ada keinginan menaikkan ini, tapi mungkin dia punya kesibukan bisnis atau apapun di dalam perjalanan kita, tapi kan hak dia sebelum ada pencekalan. Maka untuk itu kami segera lakukan pencekalan. Alhamdulillah dengan diberi bantuan oleh Ditjen Imigrasi semua berjalan lancar, dicekal. Keluar negerinya kemana, Bu? Singapura, tapi hanya 1 hari kembali ke sini. Ya. Kini, Ronald Tanur sudah ditangkap usai Hakim MA menghukum 5 tahun penjara terhadapnya pada tingkat kasasi. Vonis bebas Ronald Tanur dianulir sehari sebelum tim Kejaksaan Agung mengungkap kasus suap di balik vonis bebas anak mantan anggota Dewan ini. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini usai penahanan Ronald Tanur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar. Via, ditahan di mana Ronald Tanur sekarang dan apa langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh Kejati Jatim usai penahanan Ronald Tanur? Kita diinformasikan, Saudara, bahwa saat ini Ronald Tanur telah ditahan di rutan kelas 1 Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Ronald Tanur telah ditangkap oleh tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada hari Minggu siang, lebih tepatnya pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di rumah atau kediaman pribadi dari Ronald Tanur yang berada di kawasan Pakuan City atau sebuah perumahan yang berada di kawasan Surabaya Timur. Kemudian sekitar pukul 3:30 sore Ronald Tanur langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk kemudian dilakukan penahanan yang saat ini sudah ditahan di rutan kelas 1 Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Penangkapan Ronald Tanur ini merupakan bentuk atau upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1466 KP1 PID 2024 tertanggal 22 Oktober 2024, di mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menetapkan hukuman penjara 5 tahun terhadap tersangka Ronald Tanur atas
kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Ronald Tanur terhadap kasihnya yang bernama Dini Sera. Di mana dalam putusan tersebut Ronald Tanur disangkakan pasal 351 ayat 3 KUHP. Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ini menganulir dari putusan Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana sebelumnya Ronald Tanur ini divonis bebas dari dakwaan jaksa. Pada saat itu jaksa menuntut sekitar 12 tahun penjara terhadap tersangka Ronald Tanur atas peristiwa ini, namun kemudian jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan kemudian dianulir sehingga Ronald Tanur tidak divonis bebas dan dinyatakan harus menjalani hukuman selama 5 tahun penjara. Kemudian apa tahapan hukum atau proses hukum selanjutnya yang harus dijalani oleh Ronald Tanur, di mana Ronald Tanur harus menjalani hukuman selama 5 tahun di dalam rutan kelas 1 Medaeng Sidoarjo Jawa Timur, dan nantinya dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga berencana akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini karena mengingat sebelum penangkapan dari Ronald Tanur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini berhasil menangkap 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dan juga 1 pengacara dari Ronald Tanur, di mana penangkapan 3 hakim ini dilakukan di Surabaya dan hakim tersebut yang sebelumnya memvonis bebas Ronald Tanur pada saat melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Penangkapan terjadi pada tanggal 23 Oktober 2024 dan 3 hakim yang ditangkap tersebut diantaranya ada Erintua Damanik, kemudian ada Mangagol, kemudian juga ada Hakim Heru Harindo. Sementara ada 1 pengacara yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur yang juga ikut tertangkap atau ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu Lisa Hamad. Dalam penangkapan tersebut, tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil menyita uang miliaran rupiah. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda via Irmar langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.